Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua dan juga selamat pagi untuk kalian dan juga Burai. Jadi kami hari ini dari kelompok 3 akan menceritakan atau akan menjelaskan mengenai marketing decision making dan juga case analysis. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Berikut ada Mbak Agnes Anastasia. Halo Mbak Agnes. Kemudian ada Mbak Refti. Halo Mbak Refti, boleh dadah-dadah. Kemudian ada Halo. Mas Dinar Syarul Alim. Halo Mas Dinar. Kemudian ada saya sendiri Atta Naufal. Halo semuanya. Kemudian ada Mbak Widya Dwi Anggraini. Halo Mbak Widya. Oke, setelah ini kita bakal lanjut ke materi pertama yaitu yang akan dibawakan oleh Mbak Agnes. Silakan Mbak Agnes. Nah, jadi kita mulai dengan pengertian dari decision making. Jadi, decision making atau pengambilan keputusan adalah proses rasional dan sistematis yang berisi urutan langkah-langkah untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada. Next. Nah, selanjutnya ini ada decision making process. Jadi, proses pengambilan keputusan itu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama ada define the problem, yang kedua enumerate the decision factor, yang ketiga consider relevant information, yang keempat identify the best alternative, yang kelima develop a plan for implementing the chosen alternative, dan yang terakhir evaluate the decision and the decision process. Next. Nah, untuk step yang pertama yaitu define the problem. Menurut John Dewey, a problem well defined is half solved, yang dimana masalah yang didefinisikan dengan baik sebenarnya adalah masalah yang sudah terselesaikan setengah. Sedangkan wrong definition of the problem leads to wrong solution. Jadi, jika seorang manajer sudah salah dari awal dalam mendefinisikan suatu masalah yang dihadapinya, hal itu mengarah kepada solusi yang salah juga. Nah, dalam mendefinisikan suatu masalah itu terdiri dari 3. Yang pertama ada objektif, yang kedua kendala, dan yang terakhir ada ukuran kesuksesan. Next. Nah, selanjutnya step kedua adalah enumerate the decision factor. Jadi, decision factor itu ada 2. Yang pertama ada alternative course of action, yang dimana faktor-faktor tersebut dapat dikontrol oleh si decision maker atau si pembuat keputusan. Nah, sedangkan uncertainties itu adalah uncontrollable factor yang nggak bisa dikontrol oleh manajer atau si pembuat keputusan. Next. Selanjutnya untuk step ketiga adalah consider relevant information. Nah, itu adalah terdiri dari pengumpulan informasi-informasi yang relevan yang dilakukan oleh manajer yang kemungkinan akan mempengaruhi kejadian di masa depan dari pilihan yang udah dipilih tersebut. Next. Oke, yang keempat, kita lanjut ke mengenai identify the best alternative. Nah, setelah tadi kita sudah menyusun berbagai poin-poin yang harus kita cari, kita langsung mengklasifikasikan bagaimana best alternatif yang bisa kita dapatkan. Di sini, untuk best alternatif itu sendiri kan berhubungan dengan decision analysis. Dari decision analysis itu sendiri, itu dapat menselaraskan apa aja yang alternatif kita yang sesuai dengan lingkungan kita. Kemudian yang kedua, di sini kita juga harus memperhitungkan quantitative value-nya dari setiap alternatif yang kita sudah susun dan sesuaikan dengan anggaran yang telah disusun oleh pihak finansial perusahaan. Nah, decision analysis ini sangat important dikarenakan ini merupakan salah satu tools fundamental yang harus digunakan untuk kita menentukan suatu hal. Kemudian yang kedua ini juga merupakan sebagai kekuatan ataupun kekuatan seorang manajer ataupun perusahaan untuk melihat bagaimana outcome dari hasil analisis ini sendiri. Kemudian yang ketiga, ini juga merupakan salah satu strategi bagaimana kita bisa menentukan suatu hal agar informasi yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Next.
Kemudian untuk step yang kelima, di sini kita harus develop a plan for implementing the chosen alternative. Nah, dari tadi kita sudah menyusun beberapa best alternatif, di sini kita lanjut untuk menentukan bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Yang pastinya kita harus mengalokasikan dari sisi marketing, kemudian finansial, dan juga manufacturing resource-nya. Kemudian kita di sini juga harus menentukan seberapa lama kita bisa mencapai waktu untuk strategi tersebut biar hasilnya maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu next, Mbak. Nah, dari sini ada step 6, yaitu kita harus evaluasi juga mengenai decision yang telah kita ambil. Di sini kita bisa menyusun ada beberapa pertanyaan untuk memastikan apakah pengambilan keputusan itu berjalan dengan baik. Yang pertama, apakah masalah tersebut dapat memadai atau dapat terjawab, kemudian apakah semua alternatif tersebut mengurangi ketidakpastian yang telah kita problem tadi di atas, kemudian apakah semua informasi telah relevan ataupun telah tersampaikan dengan baik, kemudian yang keempat dan yang kelima mungkin lebih ke bagaimana rekomendasi terapan tersebut, apakah bisa kita gunakan selanjutnya ataupun kita ulang untuk strategi yang lainnya. Mungkin sebelum kita next selanjutnya, kita bisa ngasih contoh dulu kali ya Mbak Agnes mengenai contoh dari setiap step-nya. Oke, boleh. Nah, jadi Mbak Widya mungkin bisa ke slide yang kedua, decision making process. Sebelumnya Mbak, ya betul. Slide kedua. Nah, jadi di sini kita mau kasih contoh, misalkan sebuah brand ingin memasarkan suatu produk dengan melakukan endorsement kepada influencer. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer itu adalah define the problem. Nah, mendefinisikan masalahnya itu dengan cara mencari sebuah talent influencer yang dapat memasarkan produknya yang sesuai dengan target pasarnya. Jadi harus mendefinisikan masalahnya dengan jelas. Nah, yang selanjutnya untuk step yang kedua yaitu enumerate the decision factor. Jadi seorang manajer itu harus bisa mengetahui faktor-faktor apa aja yang menjadi pertimbangannya untuk menentukan pilihannya. Contohnya dalam memilih influencer, yang pertama jumlah followersnya, yang kedua kredibilitasnya, yang ketiga citra atau nama baik dari influencer tersebut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk yang step ketiga, consider relevant information. Nah, dari faktor-faktor yang udah dikumpulin sama si manajer, langkah selanjutnya manajer itu mencari informasi-informasi yang relevan dari masing-masing alternatif yang ada. Jadi kayak mulai mencari informasi yang sekiranya bisa menentukan pilihan buat manajer itu. Nah, selanjutnya mungkin bisa dijelasin sama Mas Atala. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Kita lanjut ke yang step keempat di sini, identify the best alternatif. Nah, tadi kan kita udah menyusun berbagai macam alternatif. Kita bisa memilih 3 alternatif tertinggi dengan kita melihat seberapa jauh engagement mereka, seberapa harganya, dan juga seberapa banyak followersnya. Di sini kita bisa melihat mana sih yang paling bagus dan juga mana yang paling cocok dengan produk kita. Kemudian yang kelima, develop a plan for implementing for the chosen alternative. Jadi di sini kita juga harus melihat apa aja yang perlu kita siapkan, baik dari waktu, baik dari resource-nya, baik dari keuangannya, dan juga dari strategi marketingnya mau seperti apa nih dibuatnya. Kemudian yang keenam, evaluasi. Nah, setelah influencer tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan influence mengenai produk kita melihat bagaimana sih dampaknya, apakah ini cocok untuk kita ke depannya, atau bisa kita ubah untuk yang lebih baik. Seperti itu, Mbak. Oke, yang selanjutnya adalah materi preparing and presenting case analysis. Next.
Nah, sebelum mempersiapkan dan melakukan case analysis, yang pertama kita harus tahu dulu situasi dari perusahaan dan organisasinya. Jadi kita harus mengidentifikasi kepada problem yang sebetulnya ya dan juga melihat background dari situasi dan latar belakangnya. Oke, next. Nah, yang kedua, ini kita harus memberikan perhatian lebih kepada fakta dan asumsi-asumsi yang ada ya. Dan kita juga harus menjelaskan mana data yang sebetulnya relevan dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena seperti ada tokoh yang berpendapat bahwa fakta tanpa data hanyalah sebuah omong kosong gitu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan dan jelaskan kepada data yang sesungguhnya. Next. Nah, yang selanjutnya itu kita harus menghindari nih kesalahan-kesalahan yang biasanya kita lakukan ya. Jadi kita kadang-kadang terlalu terburu-buru pada kesimpulan ya, karena sebetulnya kita juga harus menjelaskan terperinci dari apalagi fakta-fakta dan data-data perhitungan-perhitungan yang ada ya. Dan juga jangan langsung kepada analisis langsung kepada data-data angka ya, karena sebelumnya kita juga harus menjelaskan fungsi-fungsi dari angka-angka itu ya. Contohnya seperti kita melakukan dengan analisis SPSS, kita jangan langsung kepada datanya dulu, tapi kita lakukan dulu analisis mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa memisahkan antara asumsi atau tanggapan dengan fakta yang harus bisa kita memposisikannya. Next. Kita akan bicara mengenai marketing case analysis worksheet. Nah, sebenarnya apa sih marketing analysis worksheet? Nah, worksheet ini itu bisa ditujukan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan hasil dari marketing kita maupun menunjukkan potensi-potensi yang bisa berkembang untuk jenis bisnis kita. Gitu. Selain itu juga bisa menjadi highlight dari kesuksesan kita dan juga prospek atau gambaran prospek di masa yang akan datang. Nah, di cara untuk membuat atau memformulasikan worksheet ini ada 4 hal yang harus di-identify. Yang pertama itu nature of the industry, market, and buyer behavior. Yang selanjutnya kita harus mengidentifikasi the organization dan juga a plan of action dan juga yang terakhir potential outcomes. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi keempat elemen juga langsung belajar mengenai contohnya juga. Nah, yang pertama dari elemen nature of the industry, market, buyer behavior, ini ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama yakni mengenai what is the nature of the industry, structure, conduct, and performance. Nah, di sini kita mengambil contoh dari modest fashion industry. Nah, modest fashion industry itu merupakan sebuah style di mana style fashion yang tertutup atau bisa dikatakan atau bisa dihubungkan dengan fashion muslim. Seperti itu. Untuk performance-nya sendiri, nah dari sebuah data CNN diketahui bahwa prospek ini Indonesia ingin menjadi center of the world Muslim fashion. Dan untuk performance masa lalu pada tahun 2020 ini modest fashion itu bisa menghasilkan sekitar 7,4 miliar US dollar per tahunnya. Nah, untuk pertanyaan kedua yakni mengenai who are the competitors and what are their strength and weakness. Nah, untuk di sini ini adalah competitors dalam industrinya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai modest fashion.
Competitors-nya ini bisa berbentuk common atau general fashion industry seperti Zara dan Uniqlo. Untuk strength-nya sendiri diambil dari values mereka, dari fashion dan trendy untuk Zara, dan juga untuk Uniqlo ini strength-nya bisa berbentuk high quality, fungsional, dan juga casual. Sedangkan price dari mereka karena sedikit pricey, mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga selanjutnya yakni how do customer buy, why, where, when, how, and in industry or market. Nah, biasanya kita mengenal dua jalur, pertama offline store dan juga online. Selanjutnya pertanyaan yang harus dijawab yakni can the market be segmented, how can the segment be quantified. Nah, di sini kita ambil contoh secara sederhana bagaimana cara mensegmentasikan. Nah, misalkan tadi modest fashion itu bisa disegmentasikan sebagai dari woman usianya 18 sampai dengan 27 tahun dan juga bisa berpenghasilan, bekerja atau masih kuliah. Untuk jumlahnya sendiri bisa dicari dari data BPS dan kawan-kawannya. Nah, selanjutnya yang kelima dari what are the requirements for success in this industry. Nah, setelah diidentifikasi, misalkan di industri fashion kita butuh unique selling point dan juga awareness from target market. Nah, selanjutnya yang kedua ini identify the organization. Nah, kita buat contoh dari usaha yang ada di sekitar kita. Kan untuk yang pertanyaan pertama yang harus diidentifikasi yakni what are the organization, mission, objective, and distinctive competency. Nah, bisa di breakdown menjadi beberapa subpoint. Visionnya misalkan the best local Muslimah fashion for your needs and dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, what is its offering to the market, how can its past and present performance be characterized, and what is the potential. Nah, yang pertama offers-nya karena modest fashion, pasti yang di offers ini modest clothing atau muslim clothing. Untuk potensialnya target market yang besar dan juga tadi yang sudah dijelaskan mengenai Indonesia ingin menjadi center of the world Muslim fashion. Dan untuk performance-nya diketahui bahwa dari sebuah artikel diketahui jenis modest fashion ini bisa mencapai keuntungan atau pendapatan satu tahunnya pada tahun 2016 sekitar 250 miliar dolar. Akan terus tumbuh hingga tahun 2022. Untuk pertanyaan ketiga, what are its financial, human, and material resource bisa diidentifikasikan. Yang pertama, financial resource bisa dari grant atau hibah atau capital para ownernya sendiri. Untuk human resource bisa dari employee. Untuk material juga bisa dari hijab material dan lain sebagainya. Untuk what factors have contributed to the present situation. Nah, kita ketahui bahwa present situation atau situasi sekarang ini lagi ada pandemi COVID, ada pergantian shifting of customer needs, dan juga brand services yang dituntut untuk cepat, murah, dan memuaskan pelanggan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ini, dulu kita bangun SWOT-nya, setelah itu kita jawab keadaan lingkungan sekarang dengan analisis SWOT kita. Nah, misalkan di sini SWOT-nya kita sebelumnya kita tahu bahwa environment membutuhkan barang-barang yang unik dan juga barang-barang yang cepat atau comfortable. Nah, di sini kita menjawab hal itu dengan comfortable and unique product. Nah, selanjutnya untuk identify a plan action atau elemen ketiga ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, what action are available to the firms based on the situation analysis. Nah, yang sebelumnya kita sudah mengidentifikasi situasinya. Nah, misalkan action yang kita ambil di sini adalah marketing, promotion, and new product development. Nah, pertanyaan yang kedua, what are the cost and benefit of action in both qualitative and quantitative terms. Kan dari action yang sebelumnya tadi, yang dua tadi, kita breakdown tentang
cost and benefit analysis-nya. Yang pertama dari qualitative terms mungkin akan ada increase awareness karena kita tadi mau marketing dan juga promosi, dan juga ada quantitative terms bisa dilihat dari sales increase atau penjualan yang bertambah. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, is there a disparity between what the organization want to do, should do, and can do, and must do? Nah, dari contoh tadi, action, kita ambil salah satu contohnya misalkan marketing and promosi. Nah, di sini kita breakdown lagi yang wants do, misalkan dari kegiatan marketing kita ingin melakukan endorsement untuk ke artis-artis ataupun selebgram. Nah, yang sebaiknya kita lakukan atau should do ini, misalkan sebaiknya kita memforming target market awareness kita atau membentuk target market awareness kita dulu. Nah, yang can do, yang bisa kita lakukan dari sekarang adalah responsive customer service, kita membangun pelayanan yang baik untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, must do ini yang harus kita lakukan dari sekarang untuk kegiatan promosi ini, yakni management of social media or marketplace content. Nah, untuk elemen terakhir yang potential outcomes, ini ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, what will the buyer trade competitive response to each course of action? Sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, dari action itu, apa sih yang mungkin menjadi respon dari buyer kita, dari customer kita, maupun dari stakeholder lainnya? Nah, di sini kita ambil contoh, misalkan mereka akan mengconsider untuk membeli produk kita. Untuk yang kedua, how will each course of action satisfy buyer, trade, and organization requirement? Nah, misalkan di sini bagaimana kita mensatisfying mereka? Misalkan kita trying to provide benefit yang besar, benefit yang bisa memuaskan mereka, misalkan promosi, terus juga good quality, dan juga good service. Nah, selanjutnya, what is the potential profitability? Nah, profitnya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bisa saja berbentuk increase salesnya bertambah, terus brand awareness juga bertambah, followers juga bertambah, dan juga prospek bisnis untuk sustain itu juga bertambah. Nah, pertanyaan selanjutnya, will the action enhance or reduce the organization's ability to compete in the future? Nah, dari pertanyaan ini pasti karena hal ini akan menambah business value kita dan juga menambah kesempatan kita untuk menjadi market leaders ke depannya. Course of action to pursue, atau yang harus dilakukan sekarang, yakni bisa dengan digital marketing activity. Nah, setelah kita menjawab semua pertanyaan, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, create tim yang balance, dari yang bisa pintar nulis, pintar presentasi, finansial, dan seterusnya. Terus juga menjadi orang yang tanggung jawab terhadap tugasnya, dan juga hindari groupthink. Groupthink ini pikiran yang ikut-ikutan seperti itu. Jadi setiap orang wajib untuk memiliki opininya masing-masing. Nah, oke, yang selanjutnya adalah communicating the case analysis. Jadi kan tadi Windy yang udah ngejelasin nih kayak secara sistematis gimana sih kita marketing worksheet tuh kayak gimana dan lain-lain. Sekarang gimana caranya kita communicating atau mengkomunikasikan masalah-masalah yang ditemuin di hijab dev gitu misalkan ya. Next. Oke, yang pertama, jadi ada 3 cara. Nah, cara yang pertama adalah class discussion. Jadi mungkin nanti tim-timnya internalnya Dev itu bisa ngadain forum diskusi gitu. Nah, di sini tuh case preparation-nya itu requires 4-5 jam. Jadi mungkin masing-masing orang itu bisa nge-prepare dulu nih masalah-masalahnya 4-5 jam sebelum forum diskusinya mulai. Nah, terus dari case preparation itu mungkin tiap orang bisa punya notes masing-masing untuk nanti dibawa ke forum. Nah, setelah itu kan nanti kita kasih tahu tuh masalah dari sisi ini A, B, C. Nah, terus kita itu harus carefully listen the other point of view. Jadi kita nggak boleh nganggap kalau
statement kita atau case-case kita tuh paling benar, tapi kita harus dengerin dulu point of view-nya tim-tim kita yang lain. Jadi kita harus open mind saat diskusi itu. Terus yang terakhir, prepare a short summary of the case after discussing. Jadi mungkin nanti di diskusi itu tuh ditentuin siapa yang notulensi, karena kalau nggak ada notulensi nanti kita nggak bisa nge-recall lagi di kemudian hari, karena notulensi itu kan banget biar kita bisa nge-recall masalah-masalah yang atau output-output hasil diskusi hari ini gitu. Jadi biar di kemudian hari tuh kalau misalkan mau dilihat lagi tuh ada, nggak cuman kayaknya doang. Jadi ada bukti tertulisnya melalui notulensi itu tadi. Next. Nah, cara yang kedua ada oral presentation. Nah, ini ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan sebelum seseorang melakukan presentasi. Mungkin biasanya kalau di organisasi-organisasi itu yang melakukan presentasi itu tergantung ya, misalkan masalah marketing ya berarti orang marketing gitu. Orang yang ditunjuk untuk presentasi itu harus latihan dulu sih sebaiknya. Jadi apa yang diomongin biar nggak kebanyakan ngomong tapi malah intinya nggak tersampaikan. Jadi melakukan latihan sebelum presentasi. Terus yang kedua, visual aids don't replace the material. Jadi kadang ada presentasi-presentasi yang kebanyakan visual kayak grafik atau motion dan lain-lain, tapi malah menutup isinya atau menutup materi-materinya. Jadi jangan sampai grafik atau desain-desain itu mengalahkan apa yang mau kita sampaikan. Jadi lebih baik kalau misalkan mau mempresentasikan case analysis itu lebih baik dengan simple tapi semua intinya tersampaikan. Terus yang ketiga, slide should cover title and names, misalkan masalahnya apa, misalkan marketing, misalkan penurunan engagement dev gitu, atau gimana outline-nya, mau dibahas apa aja, terus key problem and strategic issue-nya, terus analysis of the organization situation or the problem-nya, terus sama yang terakhir rekomendasi and supporting reasoning. Next. Nah, terus yang terakhir, cara terakhir untuk mengkomunikasikan masalah adalah written report. Jadi karena ini written report, jadi harus sistematis dan grammatically correct. Jadi jangan sampai kalau misalkan pakai bahasa Inggris grammarnya salah atau pakai bahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang tidak baku. Jadi kalau misalkan kita nulis laporan itu harus menggunakan kata yang sesuai dengan aturan-aturannya gitu ya, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya, dan harus tertulis secara sistematis, misalkan bab 1 pendahuluan, bab 2 apa, bab 3 apa, dan seterusnya. Nah, di sini ada 3 major section. Yang pertama adalah strategic problem and issue identification. Jadi mungkin di awal itu di bagian latar belakang tuh dikasih tahu dulu nih problemnya apa, terus isu-isunya apa, dan lain-lain. Terus yang kedua ada analysis and evaluation. Analisis itu kita bisa misalkan di subbab itu ngomongin kayak udah tahu nih potensial tadi influencer-nya dan lain-lain, terus gimana mereka mengkomunikasikan produk kita kepada followers-nya mereka dan lain-lain. Terus yang ketiga, dari hasil analisis itu mungkin kita bisa rekomendasi kayak ternyata si influencer A yang lebih potensial dan lebih fit in sama organisasi kita. Kayak gitu sih. Next. Oke, baik. Ini merupakan akhir dari presentasi kami. Sebelum terima kasih banyak untuk Pak Baharun dan juga Ibu Rai selaku dosen pembimbing. Mungkin apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa menghubungi kami semua, baik dari Mbak Widya, baik dari Mas Dinar, Mbak Refti, dan juga Mbak Agnes. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penyampaian. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.